mau review buku, kelar baca buku People Like Us by Hashim Mohammed. Seperti biasa ini aku langsung jelasin. Pertama overview buku ini seperti apa. Kedua apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka atau aku ingin challenge dari buku ini. Kemudian yang terakhir 3 key takeaways yang aku dapat dari People Like Us. Langsung aja ya. People Like Us ini, kalau teman-teman tahu, aku lagi suka banget sama atau lagi pengen mempelajari gitu namanya social mobility. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang bukunya, mungkin aku kasih pengantar sedikit. Apa sih social mobility itu? Jadi, social mobility itu kemampuan seseorang dalam masyarakat untuk bergerak dari kelas sosial yang satu dan yang lainnya. Misalnya kalau secara sederhana kita tahu ada kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, atau yang miskin, kaya. Nah kayak gitu tuh. Ada 2 macam gitu mobility itu. Jadi ada yang upward mobility, misalnya orang tua kita dulu itu miskin, katakanlah seperti itu, terus ternyata kita bisa jadi kelas menengah. Nah itu yang dibilang upward mobility. Kemudian ada juga yang namanya downward mobility. Jadi intinya gimana sih orang tuh punya kesempatan nggak untuk naik kelas gitu. Itu social mobility secara singkat. Kenapa aku jelaskan tentang social mobility dulu? Karena ini tuh memang secara spesifik dia memakai framework social mobility. Jadi People Like Us ini kalau teman-teman lihat subjudulnya itu What It Takes to Make It in Modern Britain. Make it itu kan kayak sukses gitu ya. Tapi kenapa nggak dibilang sukses? Karena ini bukan seperti misalnya autobiografi atau memoir di mana orang cerita bahwa aku tuh sukses gara-gara ABCD gitu, bukan. Tapi dia bercerita tentang bagaimana ia bisa menjadi barrister. Barrister itu semacam, aku nggak tahu itu sebenarnya jaksa atau pengacara gitu ya, tapi ini malah kayak setingkat di atas itu gitu, karena memang sistem peradilannya berbeda kan kalau di UK. Nah barrister itu salah satu profesi yang sangat dihormati dan kayak kelas atas banget gitu, elit gitu kalau di sini. Nah, gimana ceritanya Hashim Mohammed yang seorang refugee asylum seeker dari Somalia, terus dia tiba di Inggris umur 9 tahun, nggak sama orang tuanya, dan tantangan-tantangan yang ia hadapi sampai bisa jadi seorang barrister yang jajaran elit di Inggris gitu. Nah, biasanya orang mungkin akan cerita, oh ya aku mengalami ABCD, tapi dengan spesifik si Hashim Mohammed ini menggunakan social mobility sebagai frameworknya. Kalau teman-teman tahu, social mobility itu pasti melihat sesuatu secara sistemik. Jadi dilihat sistemnya, gimana sih pengaruh kebijakan publik, gimana sih pengaruh sistem pendidikan yang ada di negara itu, gimana sih akses terhadap kebutuhan dasar. Nah kayak gitu. Itu yang membedakan mengapa kira-kira buku ini itu memang spesifik ngomongin tentang social mobility. Yang berbeda, yang juga menjadi poin yang aku suka adalah karena meskipun ia menggunakan framework social mobility, tapi secara dia menggunakan angle-nya adalah angle personal. Jadi misalnya teman-teman tahu social mobility biasanya karena sistemik, tapi kemudian dijelaskan dengan pisau analisa geografi, sosiologi, itu yang paling sering ya, 2 itu geografi sama sosiologi. Nah ini dijelaskan secara personal, jadi itu yang bikin menarik dan aku suka. Secara umum kayak gitu, jadi bisa dibayangin ya gimana dia yang refugee, asylum seeker, terus menghadapi macam-macam apa yang harus ia hadapi gitu untuk bertahan hidup dan akhirnya bisa jadi orang gitu di Britain kira-kira. Terus
lanjut ke poin yang apa yang aku suka dan apa yang aku ingin challenge. Seperti aku sebutkan tadi, ini menambah perspektif banget karena diceritakan dari angle personal dalam kerangka specifically social mobility. Jadi yang membahas tentang bias juga, kemudian membahas tentang gimana environmental planning hubungannya sama bagaimana ia bisa tumbuh atau bagaimana ia bisa selamat gitu ya, meskipun tinggal di London yang tempat kumuh lah kira-kira, tapi kenapa dia bisa akhirnya jadi barista gitu. Kemudian itu yang aku suka, tentu perspektifnya tuh kaya gitu, jadinya kita nggak nemuin analisa yang biasanya diketemukan di social mobility yang lain gitu, kajian social mobility yang lain. Itu yang aku suka. Kalau yang aku kurang suka atau aku pengen challenge, ada semacam repetitive pattern, ada pola yang repetitif di sepertiga buku terakhir. Jadi kayak di sepertiga buku terakhir tuh kayak ngulang-ngulang aja menurutku. Jadi aku paham bahwa si penulis ini ingin melihat sesuatu itu enggak inpolar gitu, tidak dua kubu gitu. Jadi ingin melihatnya sebagai spektrum. Kita nggak bisa langsung nyalain sistem pendidikan yang antara sekolah privat dan sekolah umum misalnya, karena banyak hal gitu. Dia pengen mengajak orang-orang secara objektif melihatnya bahwa oke, kalau misalnya privat emang nggak bisa disalahin, orang punya duit kenapa nggak boleh nyekolahin anaknya privat, kan juga why gitu, kayak kenapa. Tapi di satu sisi juga apa yang harus kita lakukan sama sekolah publik biar orang-orang yang punya duit itu, atau biar punya output yang setara gitu sama sekolah privat misalnya, seperti itu kan awalnya kayak polaritas, tapi kemudian dia mau berusaha agar membawanya diskusinya sebagai spektrum. Nah, tapi hampir di semua itu argumennya tuh terbentuk kayak gitu. Jadi ada berapa babnya ini? Ada 8 bab, 7 tuh kayak repetitif banget kayak gitu caranya. Bukannya nggak suka, tapi kayak ada hal-hal yang menurutku bisa dia mengambil pihak gitu, karena menjelaskannya sebagai spektrum, jadi kayak dia kayak di tengah-tengah dan bingung bagaimana caranya untuk bersikap selanjutnya kayak gitu. Itu yang aku nggak suka atau aku pengen challenge dari buku ini. Kemudian lanjut di 3 key takeaways yang aku dapatkan dari People Like Us. Kalau disebut-sebut, kalau dipelajarin gitu, banyak hal yang disebut di sini itu sudah banyak disebut juga di buku-buku lain tentang social mobility, misalnya tentang pendidikan gitu ya, tentang ras dan kelas. Nah, 3 hal yang menurutku jarang banget aku temukan di bahasan social mobility yang lain adalah ada 3 nih: confidence, mentoring, sama language, sama bahasa gitu. Dia secara runtut menjelaskan bahwa orang tuh bisa percaya diri, tidak serta-merta oh ya udah kamu kalau mau percaya diri tuh persiapan gitu ya, persiapan baca yang banyak, kamu boleh ini. Iya sih bener kayak gitu, tapi masalahnya kalau kita mau secara mundur sejenak, mau secara objektif, dan terutama dengan kerangka social mobility, kepercayaan diri itu sistemik loh. Jadi sangat tergantung bagaimana kamu dibesarkan. Dengan kamu dibesarkan di situasi atau kondisi di mana kamu merasa aman untuk menyuarakan pendapatmu, di mana orang tua atau keluarga, lingkungan menghargai suara kamu, pendapat kamu, itu membuat ketika kamu besar, kamu
akan punya kepercayaan diri tersebut karena kamu merasa suaraku ini berarti, gagasanku ini bermakna, gagasanku ini penting dan perlu diketahui orang lain. Dari situlah muncul namanya confidence. Jadi confidence tuh nggak serta-merta, tapi ia juga hasil output dari sistem gitu. Itu yang pas banget, jadi kayak itu yang kayak kena banget gitu, yang selama ini biasanya kalau pede ya udah pede aja gitu, kalau pede ya udah maju aja. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Gimana dengan orang-orang yang misalnya di bawah garis kemiskinan, bagaimana dia bisa merasa percaya diri gitu ketika bahkan untuk hal-hal yang mendasar saja ia bisa jadi merasa tidak berarti atau tidak punya resource dan sumber daya untuk memenuhi itu tadi. Jadi confidence itu ditulis sama Hashim Mohammed di sini adalah in pursuit of purpose. Orang bisa gampang pursuing the purpose, paham purpose-nya juga ketika dia ketika dia punya confidence. Halo Mas Yanu, alhamdulillah baik. Aku lanjut ya, nanti ini soalnya langsung ditaruh di GTV aja. Kemudian selanjutnya ada mentoring dan bahasa, language gitu. Si Hashim Mohammed menerangkan bahwa di mentoring itu bisa jadi satu hal yang filling up the gap gitu. Jadi bisa mengisi kekosongan apa, macam-macam. Bisa tentang pendidikan, bisa juga tentang gimana caranya untuk bisa masuk di dunia kerja yang pas, yang sesuai gitu. Ketika kamu bisa punya mentor dari orang yang bekerja di bidang yang kamu memang tuju gitu kan, pasti enak banget gitu, bisa kasih tips and trick kira-kira kayak gitu. Ini juga aku merasa setuju dengan itu karena aku pernah nulis tentang non parental adults. Aku merasa bahwa aku bisa melalui masa-masa remaja itu meskipun nggak tinggal sama orang tua itu karena ada orang-orang dewasa yang bisa jadi mentor gitu, yang bisa jadi jujukan, bisa jadi tempat aku bertanya ketika aku merasa kesulitan untuk memahami dunia, bagaimana dunia bekerja di sekitarku. Terus yang terakhir adalah language. Ini juga kayaknya nggak banyak dibahas gitu ya dalam kerangka social mobility. Jadi si Hashim Mohammed dengan tajam bilang bahwa akses anak kecil gitu ya, akses manusia ketika dia masih masa perkembangan terhadap bahasa itu ternyata berpengaruh banget dengan kemampuan dia untuk socially mobile, untuk bisa naik kelas di dalam masyarakat. Kenapa? Karena ada yang namanya dialek, ada namanya logat. Di Inggris pun kayak gitu. Jadi kalau di sini tentu yang di TV-TV tuh yang kayak teman-teman denger di Harry Potter gitu misalnya ya, dialeknya kayak gitu. Kalau misalnya naik ke atas, naik ke utara, dialeknya beda banget, dan itu bukan yang socially accepted gitu. Jadi bukan yang di TV-TV juga nggak kayak gitu dialeknya nggak kayak gitu. Dan tiap tempat bahkan punya asosiasi masing-masing. Misalnya orang dari Devonshire dianggap sebagai orang yang thoughtful gitu dengan dialeknya. Kemudian ada yang dari daerah lain dibilang kayak wah omongannya rubbish gitu misalnya. Jadi ternyata language itu, bahasa itu juga punya kasta gitu, juga punya kelas. Dan bagaimana caranya kalau kita udah tahu bahwa bahasa itu ada kelas-kelasnya, bagaimana caranya kalau kita pengen naik kelas gitu, maka gunakan bahasanya, gunakan caranya, gunakan bagaimana mereka ngomong. Itu yang diomong sama si Hashim Mohammed. Dia menjelaskan juga, kadang-kadang orang kalau mungkin di Indonesia juga Jakarta lo gue gitu ya, tapi kadang-kadang ketika orang berusaha agar bisa blending dengan
dengan kelas yang ia tuju, kemudian merasa ada tertekan secara batin bahwa seperti identitasnya itu lepas gitu, kayak wah dulunya mungkin aku dulu misalnya di Surabaya, terus aku di Jakarta bakal beda ngomongnya kayak gitu, terus merasa bahwa identitasku sebagai orang Surabaya atau orang Jawa Timur itu tercerabut. Terus gimana tuh? Nah, dijelaskan juga di buku ini. Itu menarik karena dia memberikan pandangan yang tidak biasa, bahwa semuanya tuh tergantung konteks sih sebenarnya gitu, bahwa kamu nggak harus sekaku itu, bahwa terus kalau kamu misalnya pakai logat London gitu ketika ngomong sama orang, memang ketika dalam meeting misalnya ya sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Ketika kamu balik lagi, kalau misalnya aku di sini logatnya logat Yorkshire, di Yorkshire terus ngomongnya beda gitu, ya nggak apa-apa gitu. Dia lebih ke arah pragmatis kalau tentang bahasa itu. Itu 3 key takeaways yang aku dapatkan dari People Like Us. Kalau kalian tertarik dengan social mobility, bagus sih, memang memberi insight yang keren. Terima kasih yang sudah join kali ini. Ini akan aku simpan di IGTV. So thank you so much. Bye bye. See you later.